أفتح يا شيخ. يفتتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama kami ulangi kembali bahwa ya, kita kedatangan salah seorang ulama atau ya seorang pakar di bidang keluarga muslim ya, yang datang ke masjid kita ini ya tentu saja dalam rangka berbagi pengetahuan ya, dan tentu memberikan manfaat insyaallah ya dalam muhadarah beliau. Beliau sekali lagi kami ulangi namanya Dr. Musyabbab bin Fahad Al-Asimi ya, dari kerajaan Arab Saudi, dan sudah beberapa hari ini beliau berjalan untuk safari dakwah, dan alhamdulillah sampai ke tempat kita ini Masjid Nikmatullah di Lempong ya. Dan untuk memanfaatkan waktu, kita persilahkan kepada beliau untuk menjelaskan materi kajiannya. Fa li fadilati falnatafaddal mashkurin wa ma'jurin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ayyuhal ikhwatu fillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. زرتكم في الله في هذا المسجد. Setelah beliau mengucapkan salam ya, kemudian beliau datang ke sini ya karena kecintaan kepada saudaranya sesama muslim ya. Jadi tidak ada faktor lain selain daripada kecintaan insyaallah. أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة مفاتيح السعادة الزوجية. Dan kita akan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji ya, beberapa kunci-kunci kebahagiaan dalam rumah tangga ya. المفتاح الأول أيها الإخوة هو الدعاء. Adapun yang pertama adalah berdoa ya. Adalah banyak-banyak berdoa. قبل الزواج الإنسان قبل أن يتزوج يسأل الله أن يرزقه زوجة صالحة، والمرأة والبنت التي لم تتزوج أو المرأة المطلقة أو الأرملة تدعو بأن الله يرزقها زوجة صالحة. Tentu semua kita memahami ya, dan semua kita berharap bahwa ketika kita menikah nanti kita berharap ya, menikah dengan pasangan yang soleh soleha. Ya, bagi laki-laki akan berharap mendapatkan wanita yang soleha, dan bagi wanita ya berharap mendapatkan laki-laki yang soleh, dan itu tentu saja diutarakan dalam doa. هذا قبل الزواج. بعد الزواج ينبغي للزوج والزوجة أن يكثر من الدعوة من الدعاء. يدعو كل شخص كل واحد منهم للآخر. الزوجة تدعو لزوجها والزوج يدعو لزوجه، خصوصا إذا صار في مشكلة. لا بد أن نكثر من الدعاء بدل أن نشتكي، نكثر من الدعاء. Dan juga setelah mereka menikah ya, tetap memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mendoakan satu sama lain. Suami mendoakan istrinya dan istri mendoakan suaminya, bukan malah memperbanyak ya, omelan-omelan, memperbanyak kebencian ya. Setiap ada masalah kita mendoakan. Ketika ada bertemu masalah dalam rumah tangga kita, kita mendoakan pasangan kita, dan ya tentu saja bukan sebaliknya, malah mengata-ngatai, apalagi kalau marah kita selalu memberikan bahkan sumpah serapah ya, kata-kata kotor kepada pasangan kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya terkadang terjadi yang demikian. فمثلا لو حصلت مشكلة بين الزوج والزوجة، لو فرضا الزوج أخطأ على زوجته أو قصر، فبعض النساء تبدأ تبكي وربما ترفع صوتها وربما تشتكي لأهلها، وهذا خطأ. الصحيح أن تدعو له لعل الله يهديه ويستجيب لها. Misalnya ya, ketika ada pelanggaran atau ada sesuatu yang tidak disukai oleh ya, suami terhadap istrinya, lalu kemudian atau sebaliknya ya, ada sesuatu yang istri tidak sukai dari suaminya ya, apalah ya, kesalahan-kesalahan yang ya sebenarnya ringan kecil
Ya, lalu kemudian sang istri pun terkadang menangis, ya, menangis tidak henti-hentinya menangis, bahkan ya terkadang dia marah, ya, mengangkat suaranya, ya, dia marah mengangkat suaranya, membentak suaminya, mengata-ngatai suaminya. Ya, padahal sebenarnya seharusnya dia berdoa, semoga suamiku, semoga kamu ini diberi petunjuk oleh Allah, ya, diberi ya kebaikan, ya, sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak mengulang-ulangi kesalahan tersebut. Itu lebih baik daripada menghina pasangan kita. وكذلك الزوج إذا لاحظ على زوجته تقصير في صلاة أو في أي عمل فإنه يدعو لها بدل ما يضربها أو يتكلم عليها أو يطلقها، يقول ادعو لها. الدعاء مطلوب أيها الإخوة، كل من يدعو الآخر. Begitupun sebaliknya, suami kalau mendapati istri membangkang, ya, kalau diperintah kemudian dia tidak mau menurut, ya, atau apa saja yang merupakan yang membuat suami itu tidak nyaman atau tidak suka melihat perbuatan yang tidak disukai oleh perbuatan istrinya tidak disukai oleh suaminya, maka daripada dia marah-marah, ya, banting pintu, ya, pecahkan ini dan itu dan lain sebagainya, ya, lebih baik dia mendoakan istrinya, ya, semoga dia menjadi istri solehah. Dan itu tentu saja, ya, adalah hal yang, ya, terbaik untuk dilakukan daripada apa yang kita sebutkan tadi, ya, dan ya tentu ini akan melanggengkan hubungan kita sebagai suami istri. خصوصا أيها الإخوة إذا الزوجة لا تسمع دعاء الرجل والزوج لا يسمع دعاء الزوجة. الدعاء بظهر الغيب مستجاب كما جاء في الحديث أن دعوة المسلم لأخيه مستجابة، وهناك ملك يقول آمين ولك مثل ذلك. فدائما الدعاء بظهر الغيب مستجاب، فإذا الله سبحانه استجاب لك فهذا الذي نريد. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan sendiri, ya, doa kepada saudara kita, doa kepada istri kita, dan tanpa dia dengarkan, tanpa dia sadari, kita mendoakan dia. Ya, ketika di malam hari misalnya, ya, kita, ya, doakan dia, ya, diam-diam kita doakan. Dan ini, ya, di dalam hadis dikatakan bahwa doanya seorang muslim kepada saudaranya, apalagi ini pasangannya, ya, in an zahril ghaib, ya, tanpa dia ketahui, tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, itu mustajabah. Itu insyaallah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita berupaya, ya, berduaan dengan Allah, mendoakan pasangan kita khususnya ketika terjadi masalah. خصوصا أيها الإخوة أن من صفات عباد الرحمن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم ومدحهم أنهم يقولون ربنا هب لنا من أنفسنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهذا من صفات عباد الرحمن. Dan salah satu sifat ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di mana, ya, beliau memuji ibadur rahman, memuji hamba Allah Subhanahu wa taala, memuji hambanya tersebut. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memuji hambanya atau ibadur rahman, dia memuji bahwa dia senantiasa berdoa. Ibadur rahman itu senantiasa berdoa, dan apa doanya? Dia mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan keturunanku qurrata a'yun, yaitu, ya, penyejuk mata. Ya, penyejuk mata artinya bikin saya senang, bikin saya nyaman. Nah, itu salah satu sifat ibadur rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا يجوز أيها الإخوة أن ندعو على زوجاتنا أو على أولادنا أو على أنفسنا أو على أحد من المسلمين. وقد ورد في الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فقمن أن تكون ساعة استجابة، فربما تكون ساعة استجابة فيستجيب الله، ربما تدعو بالمرض أو بالموت أو غير ذلك يستجيب الله. Dan juga jangan sampai, ya, kalaupun kadang-kadang ada orang yang berdoa tapi mendoakan keburukan kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada anaknya. Dia doakan semoga kamu begini, semoga kamu celaka dan lain sebagainya. Ini juga adalah sesuatu yang,
ya tidak diperkenankan ya dalam Islam dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Kan apalagi jika doanya itu bertepatan dengan waktu-waktu mustajabah. Hati-hati, maka hendaknya kita berhati-hati mendoakan keburukan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Karena ya, dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, jangan mendoakan keburukan kepada anfusikum, kepada dirimu, kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu dan kepada hartamu. Ini menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk mendoakan keburukan, karena jika bertepatan dengan waktu mustajabah kita sendiri yang akan menyesal. القصص كثيرة في أن الله قد يستجيب ويضر بعض الناس. هناك امرأة حصلت مشكلة بينها وبين زوجها فأغضبها فخرج فقالت لا ردك الله، أي إن شاء الله لا ردك الله بمعنى لا ترجع، فخرج فأصابه حادث فمات فخسرت زوجها وأصبحت أرملة. Jadi dan banyak fakta yang menunjukkan bahwa doa itu harus berhati-hati dan bisa dikabulkan meskipun doa keburukan. Di mana kata beliau ada juga kejadian seorang pasangan bertengkar, suami istri bertengkar, lalu istrinya keluar dari rumah ya karena sudah capek bertengkar, mengatakan saya mau pergi. Akhirnya sang suami ini berdoa dan mengatakan la raddakallah, mudah-mudahan kamu tidak kembali lagi. Ya pergi saja sana, mudah-mudahan kamu tidak kembali lagi ke rumah. Dan betul, di jalan dia kecelakaan dan wafat. Akhirnya dia pun menyesali perbuatan tersebut ya karena ya mendoakan keburukan kepada istrinya. إذن أيها الإخوة ضروري لا بد أن ندعو لأنفسنا ولأزواجنا ولأولادنا بالذات أيضا، ندعو لهم بالصلاح والهداية. فالله إذا استجاب لنا هذا الذي نريد أن تكون أسرنا أسر متحابة، أسر سعيدة، وهذا لا يمكن بذكائنا ولا بأموالنا ولا بجهدنا، وإنما من الله سبحانه وتعالى، فنحن نسأل الله. Jadi untuk doa ini mari kita mendoakan senantiasa kebaikan, perbaikan. Kalau ada yang salah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, maka kita doakan as-salah, perbaikan ya. Islah ya, memperbaiki. Kita doakan hidayah jika anak-anak kita atau istri kita berada dalam kesesatan. Karena kebahagiaan rumah tangga itu ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibuat oleh kita. Tidak direncanakan begitu saja oleh kita, tapi kebahagiaan rumah tangga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dalam rumah tangga kita. المفتاح الثاني أيها الإخوة معرفة الحقوق والواجبات. Kemudian yang kedua adalah memahami dan mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap pasangan, terhadap keluarga kita. أكثر المشاكل الزوجية لأن الرجل لا يعرف واجباته ولا حقوقه، ما يعرف واجبات الزوجة أو حقوق الزوجة، والزوجة لا تعرف حقوق زوجها، فنتيجة لهذا وقعت المشاكل. Banyak persoalan rumah tangga itu terjadi dikarenakan salah satunya ya, salah satu penyebab utamanya adalah kedua-duanya tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga mereka pun menjalani rumah tangga kebingungan. Tidak tahu siapa yang berhak untuk melakukan ini, siapa yang memiliki kewajiban untuk melakukan ini dan itu. Sehingga saling menuduh atau saling merampas ya hak masing-masing, saling menyerahkan kewajiban masing-masing. Itu urusanmu, atau ini urusan saya, tidak boleh kamu, bukan kamu yang ngurus. Akhirnya rusaklah, jatuhlah pada ya perpecahan, bahkan berujung pada perpisahan yang tidak baik. من حق الزوج على زوجته سنتكلم 4 أمور. أولا الطاعة. Di antara hak ya, seorang suami ya, hak seorang suami ya, maka kita berbicara hak dan kewajiban hak seorang suami kepada istrinya ya, ada 4 hal ya, kita akan sebutkan di sini. Yang pertama adalah at-ta'ah atau ketaatan seorang istri kepada suaminya.
فعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما لا يغضب الله عز وجل. إذا أمرها أن تطبخ، أن تنظف، أن تأتي إلى الفراش، أن تتستر، أن لا تخرج من البيت أو غير ذلك، تطيعه. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. لا بد للزوجة أن تطيع زوجها، لأن إذا ما المرأة لم تطع زوجها أصبحت هناك مشكلات، وأصبحوا الأولاد أيضا يقتدون بأمهم، فلا يطيعون الأب ولا يطيعون الأم. فالطاعة من الله، أمر من الله سبحانه وتعالى، طبعا كما قلنا فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. Taat dalam hal, dalam persoalan-persoalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perintah suami, adalah perintah istri. Perintah suami adalah perintah Allah. Perintah suami kepada istrinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, selama itu adalah hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah atau bukan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada suami memberikan perintah kepada istrinya pada hal-hal yang ma'ruf, yang baik, atau apalagi yang mubah, apalagi yang baik, misalnya adalah untuk memasak, atau membersihkan, atau berkhidmah, bahkan sampai persoalan, mohon maaf, persoalan ranjang, maka selayaknya itu ditaati. Karena utamanya anak-anak, kalau kita membangkang, kalau pasangan atau istri membangkang kepada suaminya, maka anak-anak akan memberikan contoh, menjadikan itu contoh bahwa begini caranya jadi ibu, begini caranya jadi ibu kalau disuruh, apalagi anak perempuan kita, kalau disuruh saya akan membangkang. Nanti kalau saya punya suami juga akan saya perlakukan seperti itu karena ibu saya begitu. Ini tentu akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak kita. طاعة الزوجة لزوجها من أسباب دخول الجنة. جاء في الحديث: إذا أطاعت المرأة زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. Dan ketaatan istri kepada suaminya bukan cuma keuntungan suami saja, tapi dalam hadis dikatakan dia menjadi sebab dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia pilih. Dalam hadis dikatakan bahwa jika seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga amanah dari suaminya dan mentaati suaminya. Mentaati suaminya tentu sekali lagi bukan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau pilih. Ini adalah salah satu keutamaan taatnya istri kepada suami. بعض الرجال يستغل هذه الفرصة ويبدأ يصدر الأوامر على زوجته، وهذا غير صحيح. تأمرها في الأشياء الممكنة. أما مثلا والله الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول يخدم نفسه، هو الذي يحضر الماء، هو الذي يشرب، هو الذي يخيط ثوبه، هو الذي يهتم بنفسه. فالأمور الخاصة أنت مسؤول عنها، أما الزوجة فهي الأمور العامة، الأشياء المهمة. Namun sangat disayangkan bahwa sebagian suami justru memanfaatkan taatnya istri ini. Ini juga hal yang tercela. Memanfaatkan ketaatan istri ini atau hukum taat kepada istri ini dengan seakan-akan memperbudak istri. Dia memerintahkan apa saja yang dia inginkan, bahkan kadang-kadang ketika istrinya capek, bahkan sakit, dipaksakan untuk ditaati perintahnya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dalam hal ini. Rasulullah kalau istrinya tidak bisa melakukan atau istrinya berhalangan, beliau yang kerjakan sendiri. Maka untuk urusan-urusan yang sifatnya pribadi, untuk urusan-urusan pribadi kita dan kita masih bisa lakukan, maka lakukanlah. Jangan sampai membuat sengaja untuk merepotkan istri, membuat dia capek, apalagi sampai menyiksa dia dalam kondisi yang tidak seharusnya untuk diperintah. Maka
kita mencontohi Rasulullah bagaimana beliau berumah tangga, beliau melayani dirinya sendiri kalau istrinya berhalangan. Maka untuk persoalan-persoalan yang memang masih bisa kita kerjakan, maka mari kita kerjakan sendiri. أيضا من واجبات الزوجة الخدمة. ينبغي على الزوجة أن تخدم زوجها، تطبخ الأكل، تنظف البيت، تغسل الملابس، تربي الأولاد. أي الخدمة هذه واجبة على الزوجة. الرجل هو يملك البيت وهو يأتي بالمال، والزوجة تبقى في البيت تخدم زوجها وتخدم أولادها، وهذا أجرها عند الله عظيم. Dan ya, kewajiban selanjutnya ya, dari untuk para istri yaitu adalah melayani. Ya, melayani, jadi taat itu artinya ada perintah kita lakukan. Kalau ini tanpa perintah, dia mengetahui apa saja yang harus dilayani ya untuk keluarganya, bahkan seluruh isi rumahnya. Siapa yang ada di rumah itu dia berupaya untuk melayaninya dengan baik, tentu sesuai dengan kondisinya. Di mana ketika waktunya makan, maka dia berupaya untuk menyiapkan makanan dan melayani istri dan anak-anaknya. Ketika suaminya membutuhkan ya, pakaian, maka dia berupaya untuk menyiapkan, mencucikan dan lain sebagainya. Lalu kemudian jika sampai kepada ya pendidikan terhadap anak-anak diupayakan, karena ya sebagaimana kita ketahui biasanya laki-laki itu banyak di luar ya untuk bekerja, sehingga mereka ya agak sulit untuk menyempatkan waktu banyak. Ya mungkin tetap harus menyempatkan waktu, tapi tidak sebanyak waktu yang diberikan oleh ibu-ibu mereka. Oleh karenanya itu harus menjadi bagian daripada layanan, termasuk juga adalah seluruh persoalan yang ada di rumah, masalah kebersihan, keamanan dan lain sebagainya. Setidaknya ya ibulah yang berupaya atau istrilah yang berupaya untuk menjaga tersebut, khususnya ketika tidak ada suami di rumah atau suami sedang berada di luar rumah. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن تربي ولده. فالمال أمانة عند الزوجة، وقد جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من ذلك قال والمرأة راعية في بيت زوجها في مال زوجها وولده، فهي مسؤولة، ويسأل الله عز وجل عن التفريط في هذا المال، فينبغي أن تحافظ على مال الزوج وتحافظ على الأولاد، وهذا أمر من الله ليس لها الخيار. Kemudian ya, selanjutnya adalah bagaimana dia menjaga amanah. Di antaranya adalah ya, amanah harta yang dititipkan kepada dia, kepada istri. Ya, begitupun amanah semua harta benda, semua hal-hal yang diberikan kepada istri dari suaminya, dan mengatakan ya saya keluar dari rumah dan ini saya titip. Di situ ada barang-barang, ada mungkin harta berupa uang atau apa saja, ya kendaraan, termasuk dalam hal ini adalah anak-anak. Anak-anak dititipkan kepada ya istri, ya dari suami kepada istri, khususnya ketika suami keluar ya bepergian, ya keluar dari rumah. Dan amanah itu bukan dari suami saja, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita atau istri itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang dititipkan kepadanya. Amanah harta, jangan sampai setiap ada apa saja yang lewat mau dibeli padahal tidak dibutuhkan. Ya, begitupun ya menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya, menggunakan sesuatu ya barang-barang atau memberikan barang bukan kepada orang yang amanah, ya tidak diizinkan untuk meminjamkan tapi dia pergi pinjamkan atau dan lain sebagainya. Termasuk persoalan anak-anak, dia membiarkan anaknya kelaparan, membiarkan anaknya tidak terdidik dengan baik, ya apalagi ketika ya suaminya tidak berada di rumah. هذه بعض حقوق الزوج على زوجته، حقوق الزوجة على زوجها. أما حق الزوجة على زوجها فمن ذلك النفقة، ينفق عليها ولو كانت غنية، ينفق عليها الملابس والأكل والشرب والعلاج والسكن، هذه كلها مطلوبة من الزوج، فلا بد أن يلتزم بها حتى لو كان فقيرا وهي غنية، لا بد أن ينفق عليها. Adapun sebaliknya hak seorang istri terhadap suaminya. Jadi suaminya, yang pertama adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya.
Dan kewajiban ini tetap berlaku jamaah sekalian dirahmati Allah, meskipun istri itu kaya, meskipun istri itu punya uang, dan meskipun suami itu tidak punya harta ya, atau cuma memiliki keuangan yang sangat sedikit, tetap berkewajiban untuk menafkahi sesuai dengan kemampuannya ya. Dia menafkahi makan minumnya, pakaiannya, dia menafkahi kalau dia sakit untuk diobati, biaya berobatnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan sehari-harinya, dia berupaya untuk penuhi itu, meskipun dia berada dalam keadaan sempit, sesuai dengan kemampuan dia. Dan meskipun wanita itu kaya, dan terkadang kita memilih wanita kaya supaya kita tidak kerja ya, supaya kita tidak perlu lagi ya cari uang, dan ini konsep yang salah ya. Sebaliknya, apapun yang terjadi kita berupaya untuk menafkahi ya, kita berupaya untuk menafkahi sesuai dengan kemampuan kita. كذلك أيها الإخوة من حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، فلا يضربها ولا يلعنها ولا يسبها ولا يشتمها، وعليه أن يحترمها ويقدرها ويأخذ رأيها، فهي شريكته في البيت، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. Ya, selanjutnya adalah mempergauli istri, pasangan ini dengan baik. Jangan karena kita laki-laki, kita suami, ya, kita pun semena-mena terhadap istri. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu itu dengan baik, dengan sopan, dengan penuh ya keramahan, ya, penuh ya kesopanan dan lain sebagainya. Ya, bukan sebaliknya sampai kepada ya pemukulan, KDRT, ya, bukan melaknat, ya, bukan memberikan julukan-julukan yang buruk, tapi kita menghormati bahkan memintai pendapat dalam keputusan-keputusan kita berupaya untuk minta pendapatnya dalam rangka menganggap keberadaannya. Ya, kita meminta pendapatnya, bagaimana pendapatmu jika kita melakukan ini? Karena istri adalah ya syarikah, atau istri adalah bagian ya daripada ya teman kita bekerja sama, ya, teman kita ya bekerja sama dalam membangun rumah tangga. هذه أيها الإخوة المفتاح الثاني. أما المفتاح الثالث فهو معرفة أسباب المشكلات الزوجية. حتى تصبح حياتنا سعيدة لابد أن ندعو، نكثر من الدعاء ونعرف حقوقنا وواجباتنا، ثم علينا ثالثا أن نعرف أسباب المشكلات الزوجية. Ya, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga selanjutnya adalah ya, kita harus cari tahu ya, apa sebabnya. Jadi cari akarnya, bukan pucuknya. Kita harus tahu apa sebabnya masalah ini muncul. Apa sebabnya masalah ini muncul. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita akan tahu bagaimana jalan keluarnya. أخطر أيها الإخوة، كل البيوت فيها مشاكل، كل البيوت فيها مشاكل، ليس هناك بيت ما فيه مشكلة، ولكن المشاكل تختلف من المشاكل الكبيرة ومن المشاكل الصغيرة. الآن سنتعرض نعرف ما هي أسباب المشكلات الزوجية. Betul bahwa semua rumah tangga itu selalu ditimpa, akan ada saja musibah yang menimpanya, ya, akan ada saja masalah yang menimpanya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang susah, ya, ada yang ringan. Ya, maka ya, yang perlu kita dalami adalah apa penyebabnya masalah ini muncul. الأخطر سبب أيها الإخوة هو المعاصي. معاصي وهو أن تغضب الله سبحانه وتعالى. معاصي كثيرة يقع فيها بعض الناس ويظن بأنها لا تؤثر على الحياة الزوجية. Hal yang penyebab utama, ya, di antara penyebab utama daripada rusaknya rumah tangga itu adalah adanya maksiat di dalam rumah tangga kita. Ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satunya atau kedua-duanya di dalam rumah tangga kita. Dan maksiat ini mengundang murkanya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang menganggap tidak ada efeknya, ya. Kemaksiatan itu tidak berefek pada ya, rumah tangga kita. Padahal ya itu bisa merusak rumah tangga. هناك معاصي يا الإخوة يقع فيها الناس من الكذب، الغيبة، النميمة، قطيعة الأرحام، أكل الحرام،
الرشوة، ربما السرقة، النظر الحرام، عقوق الوالدين، هذه أشياء كثيرة. هذه المعاصي الواحد منها يغضب الله، فكيف إذا عند الإنسان أكثر من سبب؟ Banyak kemaksiatan yang banyak manusia terjatuh di dalamnya, ya. Di antaranya misalnya, ya, kemudian ya, bergibah, gosip, ya, menceritakan keburukan orang lain, ya, bahkan mungkin sampai kepada korupsi, mencuri, ya, dan lain sebagainya, ya, mengadu domba dan apa saja, ya, semua keburukan-keburukan yang banyak manusia terjatuh. Satu saja maksiat ini kita lakukan, itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan rumah tangga kita. Bagaimana kalau kita melakukan lebih dari itu? Allah Azza wa Jalla ahlak kamila, عاد وثمود وفرعون وغيره بسبب المعاصي. فهذه كلها يموتون كلهم، فكيف بأسرة صغيرة؟ فإذا كان هناك مشكلة فإذا هناك معصية أو أكثر من معصية، الزوج أو الزوجة، فستكون هناك مشكلات، لا بد أن تكون في مشكلات ربما تصل إلى الطلاق. Banyak kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bermaksiat kepada Allah. Menunggu waktu hancurnya saja. Ada Ad wa Thamud dihancurkan dengan angin, ada Fir'aun yang ditenggelamkan karena semuanya adalah ahli maksiat. Maksiat, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu banyak orang di dalamnya. Bagaimana dengan keluarga yang cuma 5 orang isinya? Suami istri 3 anak, 2-3 anak. Bagaimana dengan keluarga rumah tangga yang kecil? Dia banyak bermaksiat di dalamnya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hancurkan jika kita banyak bermaksiat. Maka tentu saja ini kalau ada rumah tangga yang goyah, ya, wajar jika mereka harus berintrospeksi diri, bahkan sampai kepada perceraian, sampai kepada perpisahan, at-talaq, ya, dikarenakan maksiat tersebut. كذلك أيها الإخوة من أسباب المشكلات وجود الشياطين في البيت أيها الأحبة تسبب مشكلة. إذا كان البيت ليس فيه ذكر الله عز وجل بل فيه الموسيقى والمعازف وفيه المنكرات، فالشياطين تأتي إلى البيت وتهرب الملائكة. إذا وجدت الشياطين فإنها تسبب مشكلة بين الزوج وزوجته، تسبب الوسواس، تسبب ربما الضرب، وتسبب ربما التفريق بين الزوجين بسبب الشياطين الذين يدخلون البيوت. Di antara juga penyebabnya adalah rumah tangga itu mengundang syaitan masuk ke dalam rumahnya dengan berbagai faktor-faktor, dengan berbagai cara. Ya, di antaranya adalah, ya, mungkin menjadikan rumahnya tidak pernah berzikir. Tidak ada zikir, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Yang ada justru sebaliknya, membunyikan lagu-lagu, ya, membunyikan musik-musik yang, ya, tidak syar'i, yang semuanya itu justru mendatangkan syaitan. Dan sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa, ya, rumah yang dihiasi dengan musik-musik itu, ya, tidak ada zikrullah di dalamnya, tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, itu akan membuat malaikat itu lari dari rumah itu dan justru mengundang datangnya syaitan. Jika datang syaitan di dalam rumah, apa yang terjadi? Dia akan merusak rumah itu, dia akan merusak isi rumah itu, memberikan waswasah, memberikan bisikan-bisikan untuk senantiasa membuat masalah, mencurigai pasangan satu sama lain, ya, tidak percaya lagi, tidak ada kepercayaan di antara mereka, rapuh rumah tangga itu, bahkan sampai kepada bisikan-bisikan untuk berpisah, tolak, berpisah, untuk menghancurkannya. Saya mau pergi saja, selalu marah, ya, selalu dihiasi dengan omelan-omelan, pertengkaran-pertengkaran, hampir tiap hari terjadi. Bisa saja persoalannya adalah kita masukkan kemungkaran di dalam dan kita keluarkan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. كذلك أيها الإخوة من أسباب المشكلات الزوجية هو السحر هذا أيها الإخوة الله عز وجل ذكره في القرآن، يفرقون بين المرء وزوجه، فأحيانا يصبح الزوج وزوجته طيبين ولكن الشياطين أو غيرهم من السحرة يفرقون بينهم
ليس هناك مشكلة، ولكن السحر هو الذي فرق بينهم كما بين الله عز وجل في القرآن يفرقون بين المرء وزوجه. Juga diantara penyebab goyahnya rumah tangga itu adalah ya adanya semacam sihir. Ya, ini juga ya, karena beliau ini konsultan keluarga, juga sering menangani hal-hal yang seperti ini. Ya, ada tiba-tiba yang berubah. Ya, suaminya tiba-tiba jadi yang lembut jadi kasar, yang selalu bicara tiba-tiba jadi pendiam, atau sebaliknya istrinya yang seperti itu, yang kemudian selalu minta perceraian. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ada memang pekerjaan syaitan itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Pekerjaannya adalah memisahkan antara pasangan, ya, memisahkan antara suami istri. Ya, sehingga ini bisa menjadi penyebab sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. كذلك أيها الإخوة من أسباب المشكلات الزوجية هو العين، الإصابة بالعين. قد يكون الزوج وزوجته يحبون بعضهم ويعيشون في سلام، ولكن ينظر إليهم الآخرين فيحسدونهم، فتقع المشكلة وهم لا يعلمون مساكين بأن الناس في الخارج هم الذين حسدوهم وأصابوهم بالعين. Jadi antaranya juga adalah ya, ada yang namanya ain. Ya, ain ini adalah pandangan-pandangan hasad ya dari pihak-pihak lain. Kadang-kadang dua orang ini baik, bahagia, ya, bahkan menampakkan kebahagiaannya. Namun ada orang-orang yang hasad terhadap kebahagiaan tersebut. Ya, sehingga ya mereka pun ya memiliki upaya-upaya untuk bagaimana melihat ya, rumah tangga ini hancur. Ya, rumah tangga yang bahagia tersebut hancur, dan akhirnya masuklah yang namanya ain, ya, atau penyakit ain, ya, karena ya adanya rumah tangga yang ya selalu memperlihatkan ya kebahagiaannya, dan ya juga akhirnya banyak yang hasad terhadap kebahagiaan tersebut. ولذلك أيها الإخوة حتى نحمي أنفسنا من هذه المشكلات لا بد أن نتعلم الرقية. نحن نرقي أنفسنا أولا. لو واحد إنسان شعر بضيق أو مرض أو أي شيء يرقي نفسه ويتعلم الرقية، وكذلك لو شعر بأن زوجته مريضة أو متضايقة هو يرقيها. لا يشترط أن يكون الرقية للسحر، لا، حتى للعين. فأول شيء نحن نهتم بجانب الرقية، نحفظ الرقية وهي الفاتحة وآية الكرسي، آخرتين من سورة البقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نحفظها ونقرأ على أنفسنا حتى لو ما شعرنا بشيء، لكن إذا وجدت مشكلة عليك أن تقرأ على نفسك وعلى زوجتك. Dan diantara penyembuhannya ya obat ya daripada penyakitnya seperti apapun ya dalam persoalan rumah tangga ini, beliau sarankan adalah ya meruqyah, belajar meruqyah. Ya, dan ruqyah ini tidak perlu kita panggil orang atau klinik, bisa untuk diri kita. Maka mari kita berupaya untuk menghafal ayat-ayat ruqyah yang sebenarnya tidak seberapa, ya, yang standar-standar, ya, Al-Fatihah, ya, ayat kursi, ya, kemudian penutup surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir sebelum habis surah Al-Baqarah, 3 kul, ya, itu semua bisa diulang-ulangi ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga. Jadi ruqyah ini bukan hanya untuk sihir saja, ya, tapi juga termasuk dalam hal ini adalah ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga, kita bacakan kepada pasangan kita, ya, ayat-ayat ruqyah tersebut jika dia mengalami hal-hal yang kita anggap itu bermasalah. Bahkan kata beliau, ya, tidak perlu ada tunggu masalah, ya, jadikan saja kebiasaan, masuk ke dalam rumah bacakan kepada keluarga, ya. فهذا الجانب جانب الرقية الناس يجهلونه. لا ما أريد أشرب. لا أريد. الناس يجهلون هذا الشيء، فلذلك أيها الإخوة دائما لا بد أن نرقي أنفسنا. فمثلا تحضر ماء أو زيت، فأنت قرأ عليها الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. ثم أنت تشرب وتغسل وجهك، وإذا كان هناك زيتون تدهن على نفسك، وكذلك زوجتك وولدك. ضروري جدا أيها الإخوة. Di antaranya adalah ya, belajar meruqyah dan ya bisa menggunakan media air, ya, media air, dan kapan saja bisa digunakan, ya. Baca kata beliau Al-Fatihah lalu kemudian kita tiupkan, ya, baca ayat kursi lalu kita tiup lagi,
baca dan seterusnya ya, 3 kul kita tiupkan, lalu kemudian kita membasuh, kita minum, kita basuh wajah kita dengan air yang sudah diruqyah tadi, kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita ya, untuk menenangkan ya ke persoalan dalam rumah tangga kita. Termasuk juga misalnya minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu, minyak zaitunnya saja itu sudah berkah, disebutkan dalam Al-Qur'an. Apalagi jika dibacakan ayat ruqyah lalu dibaluri kepada ya anak-anak kita, kepada siapapun, kepada diri kita juga ya, untuk ya mendapatkan ya apa namanya efek yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. بعض الناس يتوقع بأن الرقية لازم تذهب إلى شخص ولا تذهب إلا للسحر، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه سنة أيها الإخوة. ثم ينفث ويمسح ما بان من جسده. Sebagian orang menganggap bahwa kalau orang diruqyah itu nanti yang terkena sihir ya, terkena sihir ya, tidak mesti. Kapan saja ya, untuk mencegah ya, pencegahan bisa, pengobatan bisa ya, pencegahan bisa dilakukan, pengobatan bisa dilakukan. Jadikan kehidupan sehari-hari kita untuk meruqyah diri pribadi kita ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu meruqyah dirinya sendiri. Hampir setiap malam beliau meruqyah dirinya sendiri. Beliau membaca apa namanya ayat kursi ya, membaca qul huwallahu ahad 3 kali, membaca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, membaca qul a'udzu birabbin nas 3 kali, lalu kemudian beliau mengusapkan ya, meniup ke tangannya dan mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu hampir dilakukan tiap malam, padahal beliau tidak kesurupan, beliau tidak terkena sihir, dalam rangka menjaga diri dan juga ya keluarga kita. والرقى أيها الإخوة، الرقية لا بد أن نتعلمها، وليست هي فقط للسحر أو العين، لا، حتى للأمراض العادية. فنحن نحرص أي واحد يشعر بألم يرقي عن نفسه، مثلا يقرأ الفاتحة 7 مرات وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ويكون عنده الماء والزيت ويعتمد، ويصير عنده يصبح لديه يقين بأن الله هو الشافي. Dan sekali lagi ruqyah itu bahkan bukan cuma persoalan sakit seperti ini, maksudnya sihir atau ain tadi. Untuk penyakit-penyakit medis pun bisa dengan ruqyah. Ya, bisa dengan membacakan ya Al-Fatihah 7 kali, ya bisa membacakan apa-apa yang kita sebutkan tadi. Lalu kemudian dia meniupkan di air lalu meminumnya. Ya, itu bisa dilakukan, bisa mengobati penyakit yang secara ini penyakit medis yang secara akal mungkin ya tidak masuk, tapi itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حصلت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا مسافرون، فذهبوا إلى أناس يريدون في الليل يريدون يعطونهم الطعام فرفضوا، فالله سبحانه سلط عقرب على زعيم القوم، فحاولوا يعالجونه قومه ما استطاعوا، فذهبوا إلى الصحابة قالوا هل عندكم راقي؟ فقال أحد الصحابة قال نعم، فقرأ الفاتحة فأشفاه الله عز وجل. قال العلماء القرآن لكل شيء. Kata beliau bahwa ada kisah di zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada kaum yang ya, dalam satu perjalanan itu mereka singgah untuk bermalam di jalan ya, karena ya, biasanya kalau kemalaman mereka memasang kemah dan bermalam. Lalu kemudian mereka mau memasak ya. Ketika mencari kayu bakar untuk dipakai memasak itu ya, lalu ya pemimpin perjalanannya itu, pemimpin sukunya itu terkena kalajengking ya, digigit, disengat oleh kalajengking. Akhirnya ya sakitlah kakinya itu ya, dan ya, bisa berefek pada ya, demam dan bisa mungkin mati. Tapi kemudian ya di antara orang-orang itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kaumnya, dan mengatakan ya siapa yang bisa meruqyah di sini, siapa yang bisa mengobati. Lalu kemudian ternyata dia dibacakan Al-Fatihah saja dan alhamdulillah sembuh ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bisa dilakukan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك أيها الأخوة علينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل، أن نلتزم بالأذكار. الأذكار أذكار عامة وأذكار خاصة.
الأذكار العامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تطرد الشياطين. الأذكار الخاصة عند دخول البيت، عند الخروج، عند الأكل، عند الشرب، عند الجماع، عند النوم، في أذكار خاصة ضروري نحفظها حتى تحصلنا من جميع الأمراض ومن جميع المشاكل بإذن الله. Dan selanjutnya untuk menghindari persoalan dalam rumah tangga kita, ya, adalah kita berupaya memperbanyak zikir. Ya, ini juga yang kurang. Ya, semua cari-cari kesalahan, padahal kita yang kurang zikir di dalam rumah. Ya, ada zikir-zikir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, zikir pagi dan petang. Ya, kita upayakan ulang-ulangi itu. Ya, untuk ketenangan dalam rumah kita, ketenangan dengan hubungan kita dengan istri dan anak-anak kita. Ya, ada zikir-zikir yang secara khusus. Ya, masuk rumah, keluar rumah. Ya, ketika makan, ketika minum. Ya, bahkan ketika berhubungan badan, ada semua doa dan zikirnya. Ya, sehingga tentu saja ini harusnya dipraktekkan dalam keseharian kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua zikir-zikir, semua doa-doa untuk melindungi kita dari masalah-masalah. Hanya saja kita yang lalai dalam persoalan ini dan mencari penyebabnya, dan mencari penyebabnya, bahkan kadang menuduh keluarga kita sebagai penyebabnya, padahal kita mungkin yang menjadi penyebabnya. وختاما أيها الإخوة، علينا أن أول شيء نكثر من الدعاء، وعلينا أن نتحمل. الزوج عليه يتحمل زوجته ويصبر، خصوصا إذا كان بينهم أولاد. إذا كانت المشاكل بسيطة يتحمل الإنسان ويصبر ويرجو ما عند الله عز وجل. Dan ya, kata beliau yang terakhir bahwa seorang berpasangan itu, suami istri itu hendaknya bersabarlah menjalani rumah tangga. Kalau ada masalah-masalah dalam rumah tangga, coba disabar-sabarkan. Jangan tergesa-gesa dalam persoalan ini. Jangan tergesa-gesa, apalagi sampai tergesa-gesa memilih cerai. Berpikirlah sejenak, tenangkan diri, berdoa, meminta kepada Allah petunjuk agar kita bisa tentu saja bisa menyelamatkan rumah tangga kita ini. Tidak selamanya solusinya adalah bercerai, tidak selamanya solusinya harus marah-marah dan lain sebagainya. Ini nasihat beliau, semoga ada manfaatnya bagi kehidupan rumah tangga kita insyaallah, dan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, dan kita menjadi rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takhtim doa. Kita tutup dengan, beliau akan menutup dengan doa insyaallah. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل رب العرش الكريم أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واغفر لوالدينا ووالد والدينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tadi doa dari Syekh, mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala.